Salam sejahtera sahabat YKB, bersyukur dapat kembali menyapa saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Kristanto Sema Harapan Paledung, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 7 Juni 2026, ditulis oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya, dengan judul Butuh Tuhan, yang dilandaskan pada Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 3 dan 13. Maaf. Renungan ya. Ini Matius 9 Ayat 9 dan ayat 18 sampai depan. Oke, sorry. Renungan kita hari ini action. Renungan kita hari ini, Minggu 7 Juni 2026, ditulis oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya, dengan judul Butuh Tuhan, yang dilandaskan pada Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan ayat 18 sampai 26. Dan nas yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 9 ayat 12. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami butuh Engkau ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang rapuh, yang tidak mampu untuk terus berjalan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Kami butuh Engkau. Karena itu, biarlah kami yang rindu ini membaca firman-Mu, karena dari sana kami boleh meyakini bahwa Engkau terus memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 9 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit." Sahabat, di sebuah rumah sakit, pasien-pasien datang dengan berbagai penyakit. Ada yang luka parah, ada yang demam tinggi, bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Namun tak satu pun ditolak oleh dokter hanya karena terlalu sakit. Justru karena sakit, mereka diterima dan diobati. Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap pendosa kelas berat oleh masyarakat Yahudi. Orang Farisi pun bersungut-sungut, mengapa Yesus makan bersama orang berdosa? Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk orang-orang yang merasa benar sendiri, tapi untuk yang sadar akan dosanya. Kemudian Yesus menunjukkan belas kasihannya yang menghidupkan anak kepala rumah ibadat dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dua kisah ini menegaskan bahwa siapapun yang datang dengan iman tak akan ditolak olehnya. Yesus datang untuk mereka yang sadar dirinya rapuh, berdosa, dan butuh pemulihan. Sahabat, banyak orang berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, dan tidak membutuhkan Tuhan. Sesungguhnya kesembuhan rohani dimulai ketika kita berhenti berpura-pura. Yesus masih mencari jiwa yang mau jujur berkata, "Aku sakit Tuhan, aku butuh Engkau." Mari datang kepada Tuhan seperti Matius, seperti perempuan yang menjamah jubah Yesus, juga ayah yang kehilangan anaknya. Tuhan tak menolak orang yang hancur hatinya. Sebaliknya, disitulah kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Engkau tidak pernah menolak kami di saat kami terus mengalami kerapuhan, mengalami ketidakberdayaan. Namun satu yang Kau minta dari kami, untuk berhenti berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura tidak membutuhkan Engkau. Dari sana kami menyambut Engkau yang terus memeluk kami di dalam kerapuhan kami.
Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak renungan harian dan program audio visual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykbstripmedia.org. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.